Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Azaranggiu dengan NIM F52124-036. Dan di video kali ini saya mau membahas tentang akses control matrix atau yang biasa disebut dengan ACM untuk memenuhi tugas keamanan sistem informasi yang telah diberikan oleh Bapak Livial. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sesuai dengan tugasnya, topik ACM ini termasuk dalam mata kuliah keamanan sistem informasi, dan lewat tugas ini, kami diminta untuk memahami bagaimana cara sistem mengatur siapa yang boleh mengakses suatu data atau file. Jadi langsung saja, nah, akses control matrix itu pada dasarnya adalah tabel pengatur hak akses pengguna terhadap file atau sumber daya sistem. Nah, tujuannya supaya sistem itu tahu siapa yang bisa melihat, siapa yang bisa mengubah, dan siapa yang tidak punya akses sama sekali. Nah, contohnya itu seperti Google Drive. Kita bisa mengatur siapa yang bisa lihat, siapa yang bisa edit, dan siapa yang tidak bisa membuka file kita. Konsepnya itu sama, cuma di ACM ini bentuknya tabel yang lebih formal dan digunakan dalam sistem keamanan komputer. Nah, langsung saja kita ke tugas. Jadi di tugas tersebut diberikan contoh kasus. Nah, dalam contoh kasus itu, kita punya 3 pengguna dan 3 file. Nah, penggunanya itu diantaranya ada Alim, Liam, dan Mila. Nah, sedangkan filenya itu ada 3 juga. Yang pertama itu lat.alim.jar, file milik Alim, kemudian ada lat.liam.jar, file milik Liam, dan lat.mila.jar, file milik Mila. Masing-masing file punya pengaturan hak akses yang berbeda-beda untuk setiap user. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada hak akses awal. Nah, di sini kita melihat kondisi awal dari akses ACM-nya. Nah, yang pertama itu ada file milik Alim. Nah, di sini Alim bisa read and write. Kemudian untuk file Alim ini, Liam dan Mila hanya bisa read. Kemudian untuk file milik Liam, Liam bisa read dan write. Kemudian Mila bisa read dan write juga. Dan Alim hanya bisa read. Kemudian untuk yang ketiga ada file milik Mila. Di sini Mila bisa read and write. Kemudian Alim dan Liam di sini tidak punya akses sama sekali. Jadi kalau dijadikan tabel hasilnya akan seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut ke perubahan, kita perlu memahami arti dari kedua hak. Ada 2 hak di sini. Yang pertama read, atau yang disimbolkan dengan R di sini. Nah, read di sini berarti pengguna hanya bisa melihat isi file, tapi nggak bisa mengubahnya. Sedangkan write, atau yang disimbolkan W, berarti pengguna bisa mengedit, menambah, atau menghapus isi file. Nah, jadi kalau seseorang punya akses write, dia bisa memodifikasi file itu sesuka hatinya. Nah, itulah kenapa pengaturan hak akses ini sangat penting, supaya data kita tidak sembarangan diubah oleh orang yang tidak berhak mengubahnya. Nah, selanjutnya, setelah kondisi awal tadi, di sini kita melakukan adanya perubahan hak akses. Nah, di bagian kedua soal, ada 2 perubahan yang terjadi. Yang pertama yaitu Mila memberikan hak baca atau read kepada user lain untuk file miliknya. Nah, jadi sekarang semua user bisa melihat filenya Mila. Nah, yang perubahan kedua itu ada Alim mencabut hak baca atau read dari Liam di file milik Alim, yang artinya sekarang Liam tidak bisa membuka file tersebut lagi. Nah, jadi setelah perubahan tabel ACM-nya jadi seperti ini. Nah, jadi di sini Alim dia bisa melihat dan bisa meread dan write di filenya sendiri. Kemudian untuk filenya Liam dia hanya bisa read, dan di filenya Mila dia juga hanya bisa read. Kemudian untuk Liam dia tidak bisa melihat dan mengedit file milik Alim. Kemudian dia bisa melihat dan mengedit file miliknya sendiri dan hanya bisa melihat file punya Mila. Kemudian untuk Mila dia hanya bisa melihat dan membaca file milik Alim, kemudian bisa membaca dan mengedit file milik Liam, dan bisa membaca dan mengedit file miliknya sendiri.
Nah, kalau kita lihat dari hasilnya, ACM ini betul-betul kayak membantu untuk mengontrol keamanan sistem. Misalnya, Mila menambah hak baca supaya semua orang bisa lihat filenya. Itu artinya dia membuka akses, tapi tetap aman karena cuma bisa dibaca, tidak bisa diubah isinya. Sedangkan Alim mencabut akses Liam supaya data pribadinya tetap aman. Nah, hal-hal seperti ini sangat penting sekali di dunia IT supaya supaya kayak tidak terjadi kebocoran atau manipulasi data tanpa izin. Nah, jadi dari tugas ini kita bisa simpulkan kalau access control matrix adalah cara sistem untuk mengatur hak akses pengguna terhadap data dengan rapi dan aman. Dengan ACM, setiap tindakan user, mau itu membaca, mengedit, menghapus, bisa dikontrol sesuai izin yang diberikan. Jadi sistem lebih terjaga, data juga lebih aman, dan tanggung jawab tiap pengguna pun menjadi jelas. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tugas keamanan sistem informasi ini dari saya. Semoga bisa dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.